Selamat datang kembali di channel ini, and I'm Mekri. So di video ini gue ingin berbincang-bincang sedikit mengenai kamera analog, ya kan? Soalnya kan banyak nih yang lupa dari kemarin. Wih bang, kamera analog bang, ya kan gue pengen beli juga loh bang. Nah, sebelum kalian membeli kamera analog, ada baiknya untuk melihat video ini terlebih dahulu. Jadi ada 5 faktor yang akan gue jabarkan mengenai kamera ini sebelum lu beli. Jadi ya, I'm Mekri Jafron. Selamat datang di The Six Eye. Kok The Six Eye? Intro dulu. Oke ya. Jadi ada 5 ya kan, gue bilang udah ada 5. Oke, kita santai aja ya, kayak biasa lah, kayak teman biasa, kita ngobrol-ngobrol kayak teman biasa aja, santai. Nah, ada 5 faktor yang harus kalian ingat-ingat sebelum kalian membeli kamera analog. Jadi misalkan yang pertama itu adalah duit. Ingat, duit, otomatis duit. Karena apa bang? Karena ketika lu main kamera analog, lu harus mengeluarkan budget yang lumayan di saat membeli roll film. Dan apalagi sekarang harga roll film itu mahal-mahal cuy, buset kan. Misalnya apa ya nih, Fuji C200. Fuji C200 ini sekarang harganya 85.000, ya kan, ceter 85.000. Terus ketika lu dev scan, luci sama nge-scan film lu itu high crash-nya itu bisa di angka 70.000, ceteng, ya kan, udah berapa tuh? Udah 155, belum lu bensin, ya kan, 20.000 jepret. Terus abis itu lu beli kopi 25.000, terus ambil kotor 200.000 lah ya, 200.000 sekali hunting. Ya, cuman ada beberapa orang yang nggak langsung dihabisin sih roll filmnya. Jadi kayak dia hunting hari ini cuma berapa foto, terus ditabung lagi buat minggu depan, ditabung lagi. Tapi kalau gue nggak bisa sih, jadi gue kalau sekali hunting ya satu roll film. Gue sebenarnya gini, apa ketika lu masih anak sekolah gitu, ataupun duit masih dari orang tua dan nggak banyak, alangkah baiknya menurut gue itu adalah faktor yang harus lu pikirkan ketika lu beli kamera analog, ketika lu main analog gitu. Jadi takutnya ketika lu udah beli dan lu nggak bisa beli roll film, itu kan kasihan juga kameranya gitu, nganggur gitu kan. Apalagi kalau di hidup minimalis itu kan barang yang tidak terpakai itu kan sangat disayangkan gitu. Lebih baik duitnya lo bisa buat beli HP gitu kan, ditabung, beli PC, beli ini kamera atau hal-hal lain yang bisa bermanfaat. Terus kalau tapi ya apa ya, hobi, namanya hobi kan ya begitulah. Oke, berikutnya jangan lupa dipertimbangkan bagian duit. Oh ya, berikutnya ada keterbatasan exposure. Nyontek dulu, biasa. Keterbatasan exposure maksudnya apa tuh bang? Jadi kalau misalnya lu main kamera analog otomatis, nah misalkan lu kan pakai lu kan pasti pakai namanya roll film. Roll film itu fungsinya untuk menyimpan apa ya, menangkap gambar dan ditaruh di sini gitulah, di dalamnya. Dan itu rata-rata isinya nggak banyak, kayak ada yang 12, ada yang 16, ada yang 18, ada yang 24, ada yang 36 kayak biasa gue pakai. Nah kalau gue ini kan gue pakai 35 mm, terus abis itu gue biasanya cuma pakai yang 36 karena gue nggak mau yang dikit-dikit gitu. Terus dengan 36 exposure itu gue pun cuma dapat 35 foto kalau gue pakai SLR. Nah, otomatis dengan keterbatasan pengambilan gambar, gue harus sedikit mikir sebelum pencet shutternya gitu. Jadi kayak gue harus sabar, ya kan, harus sabar. Terus habis itu gue harus bener-bener ngeliat, oh ini harus gue foto atau enggak gitu. Jadi kalau buat stage fotografi dengan kamera analog, apalagi apa namanya nih, SLR yang semuanya manual itu akan sedikit PR sih. Jadi ya begitu dah kalau main kamera analog, itu adalah keterbatasan exposure. Jadi lu nggak bisa ngebrush foto. Bisa sih kalau lu kaya, lu nggak bisa ngebrush foto sekencang mungkin karena ya kalau lu kaya nggak apa-apa sih. Jadi ya itu deh pokoknya dah. Bisa, cuman lu pasti akan berpikir untuk 2 kali untuk ngebrush foto sebanyak mungkin gitu. Kalau lu kaya sih mungkin lu bisa aja, nggak ada batasnya. Ya udah, kita lanjut ke nomor 3 itu. Bentar gue nyontek lagi. Oh ya, spare part yang mahal dan langka. Nah, beberapa kamera analog itu udah nggak diproduksi lagi. Jadi barangnya yang di dunia itu cuman ada itu aja. Jadi ketika lu servis kamera analog yang bener-bener rare gitu, misalkan ini slow kayak gua, tuh ada spare partnya yang udah nggak ada lagi, jadi nggak bisa dibenerin. Terus abis itu ada pun misalnya kang servis di kota-kota, misalnya Jogja, terus Bandung, itu nggak banyak kang servisnya. Jadi ya hanya beberapa orang saja yang mampu, dan ketika lu servis pun itu lu akan ngantri cukup panjang dan lama. Jadi kayak dulu gue servis itu bisa sampai 2-4 bulan buat servis satu kamera doang, padahal cuma ganti bagian apanya gitu. Yang berikutnya adalah focusing. Nah, ini nomor 4 nih, focusing. Kenapa bang? Kenapa ada yang salah dengan focusing kamera analog? Yang ada yang salah, cuman gue ngerasa kalau misalnya gue pakai SLR itu sedikit susah daripada biasanya. Karena apa ya? Apalagi kalau viewfindernya buram kayak punya gue gini. Nah kalau misalnya lu main analog, itu lu beberapa viewfindernya itu harus kayak
menyamakan kotak apa nih namanya, kotak mozaiknya gitulah, untuk biar pas gitu. Itu pun kadang-kadang ketika lu udah pas itu lu masih misfokus kayak gua. Jadi ketika lu pakai 1,4 dengan bukan f1,4 itu akan tetep aja gitu susah nyari. Misalkan gue pengen fokusnya di mata, ya udah, tapi tetep aja kadang-kadang matanya ngeblur, terus yang sebelah sini tajam gitu. Ya ini beberapa hasil foto yang sudah gue pakai dengan kamera ini dan lensa 50 mili fix yang 1,4, hasilnya kayak gini. Blur gitulah. Jadi blurnya tuh tetap enak sih. Tapi mungkin kalau lo bisa pakai f yang lebih besar sih lebih enak kali ya nyari fokusnya. Tapi ya itu salah satu faktor juga karena mozaiknya kecil. Dan ya oke, nomor 5 ini yang paling gua seneng sih sebenarnya, bukan faktor yang harus lo pikirkan. Tapi ya kalau lo mungkin orang yang nggak sabaran, lo harus mikirin soal ini. Karena nomor 5 ini adalah sabar. Ya sabar mengenai apapun. Karena main analog itu lo nggak bisa buru-buru, lo nggak bisa apa ya, pengen cepet, pengen lihat gitu, nggak bisa. Jadi lu harus sabar dalam apaan aja ya. Pokoknya dari lu beli roll film lu harus sabar dulu COD abang-abang ya kan. Terus abis itu lu masang roll filmnya lu harus sabar juga masang ke disangkutinnya ya kan. Kalau udah itu lu juga harus sabar ngefotonya cekrek ya kan, nggak usah buru-buru, pelan terus tapi pasti prak ya kan. Terus abis itu lu juga harus sabar ketika gulung filmnya, nggak boleh buru-buru juga biar nggak putus. Terus apalagi sabar dalam semuanya sih ya kan. Lu nyoci film terus ya kan, sabar lagi nungguin berapa lama, beberapa hari, ada yang sampai 7 hari kayak gua nunggu 7 hari. Terus habis itu lu harus sabar juga dengan hasil yang udah lu capai. Kadang juga kebakar semua karena dibuka temen. Terus juga kadang overexposure, underexposure. Tapi ya itulah yang gue demen. Jadi gue malah lebih banyak belajar kesabaran dengan main kamera film gitu, kamera analog gitu. Jadi ya itu aja sih mungkin 5 faktor yang harus kalian dengar sebelum kan sesuai pengalaman gue aja gitu, sebelum lu membeli kamera analog. Takutnya lu pada udah beli kamera analog karena gila Bang Joven main kamera analog tuh, gue juga harus main dong. Jangan gitu cuy, namanya hobi. Kalau misalkan lu mampu sih nggak masalah sih ya. Tapi menurut gue untuk yang baru sekolah dan lain-lain, tolong dipikirkan kembali. Oke, ya pokoknya intinya gue nggak ngelarang untuk kalian membeli kamera analog, nggak. Gue cuman mengingatkan beberapa hal yang sudah gue alami dan ya untuk berpikir 2 kali untuk membelinya. Jadi ya segitu aja dah pokoknya dah. Terima kasih sudah menonton video ini. Apalagi ya pokoknya anggap aja kayak nonton video yang biasa-biasa aja lah, kayak ini aja kan, santai gitu. Udah aja bisa, jadi ya udah. Terima kasih. I'm Mike from Tenggo Kayu. Thank you. Jangan lupa subscribe. Dadah, see you in the next video. Karena apalagi The Six Eye Chapter 4 Family. Apalagi gue bakal apa ya, lupa.